Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Rasanya masih segar dalam ingatan ketika jerit orang meraung-raung terkurung dalam sebuah pabrik dengan kobaran api yang tak cukup menangkap kedua mata. Begitu ganasnya si jago merah memakan hampir 80% bagian pabrik. Sudah 22 tahun semenjak tragedi tersebut. Memori itu tidak lekas sirna. Terlebih kedua orang tua yang dikasihinya ikut terjerat dalam neraka duniawi tersebut. Rasa bersalah terus membayangi pikiran dan pikiran. Bagaimana tidak? Waktu itu dia merupakan bocah. Bocah yang masih berusia 5 tahun. Hanya bisa menangis menyaksikan tragedi berdarah itu. Tahun itu menyebabkan pemadam kebakaran tidak terjadi saat ini. Orang-orang desa hanya berusaha menyelesaikan api dengan sebuah ember yang mereka ambil berulang kali dari sungai dan sumber air tersebut. 1975, mayoritas penduduk desa saya adalah petani. Ada yang menggarap lahan sawahnya sendiri, ada pula yang menggarap lahan sawah milik tuan tanah yang kala itu sedang berjaya. Meski begitu, semua berjalan baik-baik saja, walau pergaulan sosial marak di mana-mana. Yang kaya, kaya sekali. Yang miskin, miskin sekali. Sangat menyedihkan. Menyaksikan banyak keluarga yang menggarap lahan sawah milik juragan. Dengan susah payah dan segala usaha, namun hanya mendapat upah 10% dari hasil panen setiap 3 bulan sekali. Itu pun kalau hasilnya bagus. Kadangkala ada waktunya kera melanda penduduk desa. Salah satunya gagal panen. Bertahun-tahun warga desa saya itu bergantung hidup pada sawah dan padi. Sebelum akhirnya pada tahun 1983, seseorang juragan besar dan kaya raya mendatangi kepala desa. Pak Junet nama beliau. Seorang sarjana ekonomi berkata, beliau merupakan penduduk desa seberang yang melihat potensi besar di desa saya. Baik dari SDM maupun SDA, beliau bermaksud membangun sebuah pabrik sohun, mie putih, di salah satu lahan kosong yang cukup luas, yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian desa. Beberapa penduduk menyetujui rencana beliau, dan sebagian dari kontra dengan alasan pencemaran lingkungan dan mematikan produksi pangan desa. Namun, kepala desa menimbang dan mengukur kesetaraan antara keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh desa apabila menerima tawaran dari Pak Junet. Apalagi Pak Junet berani membayar mahal untuk lahan kosong yang akan mendirikan pabrik di atasnya, dan bersedia membayar pajak tanah ke kas desa setiap tahunnya. Dengan iming-iming yang sebegitu menarik, kepala desa itu akhirnya menyetujui tawaran dari Pak Junet. Tentu atas musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Proses pembangunan pabrik berjalan begitu cepat. Hanya perlu waktu itu sekitar 7 bulan untuk pabrik seluas 1 hektar itu berdiri kokoh, lengkap dengan area penjemuran dan area limbah. Saya masih sangat ingat Pak Junet mengerahkan 500 kuli bangunan yang bekerja selama kurang lebih 18 jam untuk bisa mencapai target menyelesaikan pembangunan pabrik. Pak Junet mengambil kuli-kuli tersebut dari luar desa maupun penduduk desa saya.
Ayah saya merupakan salah satu yang terlibat sebagai kuli bangunan di pabrik tersebut. Dengan upah mingguan Rp5.000, sudah mampu sedikit meringankan beban ekonomi penduduk desa. Dibandingkan harus menggarap sawah, banyak yang bergantung pada kebijakan dari Pak Junet kala itu. Bagi orang desa mereka, Pak Junet sangat baik hati dan tidak pelit. Semenjak pabrik Soun milik Pak Junet itu dibuka, Pak Junet pun membuka lowongan kerja besar-besaran. Tentu saja, lowongan tersebut merupakan peluang bagi siapa saja yang ingin berkehidupan lebih layak di masa itu. Menjadi buruh pabrik adalah pekerjaan yang banyak diidamkan oleh para warga. Banyak sekali warga desa saya yang beralih profesi menjadi buruh pabrik. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, semua ikut andil dalam pendaftaran lowongan tersebut. Di saat riuh-riuhnya lowongan kerja di pabrik Pak Junet, ada kisah bahagia di sudut desa. Pasangan muda yang sedang bersukacita atas lahirnya anak pertama mereka. Agni, nama anak tersebut. Bayi laki-laki yang memiliki paras serupa ayahnya, sangat gagah dan berani. Sampai cerita ini ditulis, Agni merupakan laki-laki mengisahkan cerita pilu kehidupannya. Agni tumbuh menjadi bujang tampan dan bijaksana. Kabarnya, kedua orang tua Agni itu memberi nama Agni bukan tanpa sebab, melainkan ada harapan yang kuat di dalamnya. Orang tua Agni berharap kelak akan menjadi orang yang pemerintahan, seperti api dalam melawan pelanggaran, ketidakadilan, dan kekeliruan. Namun bukan itu yang akan saya ceritakan. Saya ingin berbagi perasaan sebagai seorang Agni yang menanggung duka begitu dalam. Sadar akan kebutuhan yang kian bertambah, Pak Rum, ayahnya Agni, ikut mendaftarkan dirinya sebagai buruh pabrik. Hampir semua pendaftar dinyatakan diterima di pabrik itu, karena Pak Junet memang membutuhkan ribuan buruh untuk menjalankan bisnisnya itu. Meskipun jam kerja yang ditetapkan tidak bersifat manusiawi, yaitu 14 jam sehari, dimulai sejak pukul 6.30 sampai 19.30, berlaku bagi buruh laki-laki, dan 12 jam kerja bagi buruh perempuan. Upahnya pun tidak begitu besar, hanya 2.500 setiap hari Sabtu. Namun hal tersebut bukanlah masalah bagi seorang Pak Rum, mengingat dirinya yang baru saja dikaruniai seorang putra yang pastinya akan membutuhkan banyak biaya untuk menyokong pertumbuhannya. Istrinya pun masih perlu istirahat, sehingga belum sanggup beraktivitas berat. Pak Rum, orang terkenal yang tekun dan ulet, tidak pernah satu hari pun beliau telat masuk kerja. Karena pribadinya yang disiplin dan konsisten, Pak Junet berinisiatif menetapkan Pak Rum pada posisi kepala produksi. Begitu bahagianya Pak Rum, dan menganggap semua itu adalah berkah dari Tuhan, sekaligus rezeki untuk anak yang baru lahir. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, pabrik Pak Junet kian eksis, terlebih dengan penggunaan mesin-mesin produksi yang khas mewah di zaman itu. Hasil produksi Soun pun selalu memberikan ruah dan selalu sesuai target. Soun pabrik Pak Junet produk terkenal yang bagus dan berkualitas. Customernya sudah ada di mana-mana, sampai keluar kota dan luar provinsi. Bulan berganti tahun, 1987. Kejayaan pabrik Pak Junet mulai redup karena peminat Soun kian turun drastis. Pak Junet yang awal membangun pabrik masih berumur laki-laki parubaya, kini kian menua. Beliau sudah jarang datang ke pabrik untuk memeriksa proses produksi. Semenjak itu, banyak kejadian yang sulit diterima oleh nalar. Pak Rum yang telah lama mengabdi kepada Pak Junet sejak pabrik beroperasi,
telah menjadi satu-satunya orang yang mempercayai Pak Junet. Pak Rum dipercaya untuk mengawasi mobilitas pabrik, ibarat seperti tangan kanan Pak Junet. Kabarnya, Pak Junet terkena pukulan ringan, sehingga dia tidak sanggup lagi berjalan jauh dan harus memakai tongkat. Namun, sebulan sekali biasanya Pak Junet itu datang ke pabrik menaiki mobil bersama sopir pribadinya. Itu pun hanya sebentar. Namun anehnya, setiap berkunjung ke pabrik, beliau selalu mengajak Pak Rum ke area limbah pabrik, yang lokasinya ada di tepi belakang wilayah pabrik. Areanya tertutup, hanya ada beberapa kolam-kolam yang memanjang dengan lebar 1 meter. Kolam-kolam tersebut berisi limbah-limbah sisa produksi Soun. Pak Junet tidak mau ditemani oleh siapapun, kecuali sama Pak Rum. Di samping area limbah, terdapat sekotak kamar mandi yang cukup luas, berukuran 3 kali 3 meter. Di dalamnya berisi sumur dan area pemandian. Di sekeliling tembok kamar mandi terdapat keran-keran udara. Biasanya, beberapa pekerja yang menginap di pabrik melakukan MCK di kamar mandi tersebut. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang dilakukan Pak Junet dan Pak Rum setiap kali mereka masuk ke area limbah. Namun sempat terdengar desas-desus bahwa setiap 1 bulan sekali Pak Junet datang dengan membawa sekantong kresek hitam. Salah satu buruh bernama Pak Yadi sempat tidak sengaja mempergoki Pak Junet, menunjukkan isi kantong kresek tersebut kepada Pak Rum di ruang produksi. Waktu itu kebetulan Pak Yadi masih membersihkan mesin-mesin produksi, namun Pak Junet dan Pak Rum masuk dengan menutup pintu depan ruang produksi itu. Seketika itu Pak Yadi pun bersembunyi dan sedikit melihat apa yang ada di dalam kantong kresek hitam itu, yaitu kepala manusia. Pak Yadi berkali-kali mengingat detail kejadian yang dia lihat langsung dengan kedua matanya. Pak Yadi sangat yakin dia tidak salah lihat. Setelah Pak Junet menunjukkan isinya bersama Pak Rum, mereka menuju area limbah. Pak Yadi pun buru-buru keluar dari ruang produksi dan tidak ingin tahu apa yang akan dilakukan Pak Junet selanjutnya. Semenjak desas-desus itu menyebar dari mulut ke mulut, hampir sudah menjadi rahasia umum bagi buruh-buruh pabrik Pak Junet. Namun tidak ada satu pun buruh yang berani menanyakan keberadaannya, baik kepada Pak Rum maupun Pak Junet. Mereka memilih untuk tidak ikut campur. Meskipun Pak Junet menerapkan jam kerja yang kurang manusiawi, namun sebenarnya Pak Junet merupakan orang yang baik hati dan setia terhadap buruh-buruhnya. Tidak sedikit buruhnya yang beberapa kali menerima pengiriman uang kepadanya dan dibantu secara cuma-cuma oleh Pak Junet tanpa ada persyaratan bunga sedikitpun. Pak Junet pun orang yang terkenal ramah dan gemar membantu penduduk desa saya. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya di awal pendirian pabrik di sana. Cerita dari sudut pandang Pak Rum. Semenjak kelahiran putra pertamaku, Agni, mau tidak mau, aku harus bekerja lebih ekstra dari sebelumnya. Menggarap sepetak sawah milik juragan tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun. Kebetulan seorang juragan besar membuka lowongan besar-besaran di pabrik miliknya. Awal aku diangkat menjadi kepala produksi, Pak Junet sudah mewanti-wanti bahwa bisnisnya ini mungkin tidak akan bertahan lama, hanya sekitar 5 tahunan. Aku sempat protes kenapa seperti itu. Udah, kamu nurut saja, Rum. Gajimu masih kurang, sahut Pak Junet dengan sedikit naik. Sebenarnya upah yang diberikan Pak Junet sudah lebih dari cukup untuk hidup keluarga kecilku. Namun ucapan Pak Junet sedikit merampas kepercayaanku kepada beliau. Jika beliau sudah mengetahui bahwa bisnisnya tersebut mungkin tidak akan bertahan lama, lalu beliau mendirikan pabrik Soun. 4 tahun sudah aku mengabdi kepada Pak Junet. Semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
Namun akhir-akhir ini, bisnis Pak Junet mulai mengalami titik kritis. Penjualan sudah tidak mampu lagi menutup target yang ditetapkan. Pak Junet sering bercerita bahwa hutangnya mulai menumpuk di mana-mana. Saya sempat menyarankan Pak Junet untuk memperhentikan beberapa buruhnya. Toh saat itu produksi juga tidak sebanyak dulu waktu masih berjaya. Namun Pak Junet menolak keras saranku. Aku wegah, Rom. Aku gak mau. Aku gak mau ngorbanin buruh-buruhku. Karena mereka punya keluarga yang harus dihidupi. Mending aku yang banyak hutang, bukannya buruh-buruhku yang gak makan. Mendengar jawaban dari Pak Junet, tentu hatiku terenyuh. Beliau sosok bos yang langka. Lebih baik berkorban daripada mengorbankan. Sebelum akhirnya aku tahu kebusukannya. Tepatnya hari Kamis, malam Jumat Kliwon, sore hari pukul 16.00, Pak Junet datang menaiki mobil diantar oleh sopirnya. Aku yang kebetulan sedang berada di area penjemuran bersama beberapa buruh pun langsung menyapa mendekati kedatangan Pak Junet. Pak Junet membawa sekantong kresek berwarna hitam. Aku tidak tahu apa isinya, namun terlihat bulat dan sedikit berbobot. Pak Junet menyalamiku dan menanyakan kabarku serta keluargaku. Setelah itu, dia mengajakku ke bidang limbah. Di sana, beliau sedikit bercerita bahwa beliau telah memikirkan matang-matang. Beliau harus mengambil sikap demi keberlangsungan hidup para buruh-buruhnya. Pak Junet sudah mengambil keputusan bahwa dia meminta bantuan kepada suatu makhluk yang ada di sumber mata air yang terletak di kaki gunung terbesar di daerahku. Tahun itu bukan suatu hal yang mengejutkan seorang meminta pertolongan bukan kepada Tuhan. Karena pada zaman itu, orang-orang desa masih banyak yang menganut kepercayaan animisme. Maaf Pak, bukan saya lancang. Apa tidak lebih baik kalau tidak memakai cara seperti itu, Pak? Aku bertanya kepada Pak Junet, namun sepertinya Pak Junet itu sudah sepakat dengan keputusannya. Aku paham betul sumber mata air yang dimaksud Pak Junet pasti Mandi 5. Sebuah pemandian air panas yang terletak tepat di kaki gunung. Tempat itu sudah terkenal disucikan dan dikeramatkan. Orang-orang bisa datang untuk meminta bantuan atau kekayaan. Namun, jantungku kembali terpacu ketika Pak Junet sadar secara membuka isi kantong kresek hitam yang ada di tangan kirinya itu. Kepala seorang laki-laki yang bercucuran darah dari hidung dan telinga. Kedua bola mata yang telah hilang dari tempatnya. Mulutnya menganga seperti sebelumnya telah terjadi pencekikan yang keji. Aku hampir muntah saat itu. Bau anjir darah tidak lagi terganggu. Kowe rasa wedi, gak usah takut. Ini cuma pengorbanan kecil, Rom. Mending mengorbankan satu nyawa daripada banyak nyawa. Tapi, laki-laki itu siapa, Pak? Aku bertanya dengan bibir yang gemetar. Dan saya tahu bahwa laki-laki tersebut merupakan seseorang pengendara yang bahkan Pak Junet pun tidak tahu menahu siapa identitasnya. Dia memerlukan salah seorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas di sebuah alas yang dikenal angker di daerah yang cukup jauh dari daerahku. Lehernya terlindas truk, ucap Pak Junet singkat. Saat itu juga Pak Junet memintaku untuk mengubur kepala tersebut di celah-celah kolam limbah. Dari kolam satu dan kolam lain terdapat lubang celah sekitar 10 cm. Aku cuma seorang buruh, seorang bawahan, tidak mampu mengelak apapun yang diperintahkan oleh Pak Junet. Dengan menahan mual setengah mati, aku turuti keinginan Pak Junet tanpa bertanya apapun. Entah kenapa, sejak saat itu Pak Junet berubah menjadi orang yang sedikit arogan. Kowe, ojo kondo-kondo. Jangan bilang pada siapapun.
Ini rahasia kita berdua. Ini juga buat kebaikan kita dan para buruh yang lain. Tolong, kamu jaga kepercayaanku. Aku sudah nggak tahu lagi harus bagaimana. Iki, siji-sijine, satu-satunya jalan untuk menolong para buruh-buruh kita. Pinta Pak Junet sambil memegang pundakku. Aku hanya mampu mengangguk patuh. Kepalaku dipenuhi 1000 tanya. Pabrik ini bukan sembarangan pabrik. Ternyata di dalamnya menyimpan banyak misteri yang bahkan aku sendiri pun tidak paham lagi. Pak Junet berpamitan hendak pulang. Beliau berpesan bahwa bulan-bulan berikutnya akan selalu datang setiap Kamis sore malam Jumat Kliwon. Aku pulang ke rumah dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun sebisa mungkin aku tepis jauh-jauh agar istri dan anakku mendapat kehangatan selayaknya dari aku, kepala rumah tangga mereka. Sesampainya di rumah, aku serahkan 2 lembar uang 1.000 rupiah yang sempat diselipkan oleh Pak Junet di saku bajuku ketika dia hendak pulang tadi. Istriku menerimanya dengan senyum lebar. Uang apa ini, Mas? Alhamdulillah. Bisa buat tambah-tambah beli susunya Agni, sahut istriku sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan senyuman simpul. Anakku Agni sudah berumur 4 tahun. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebenarnya, aku sangat ingin bercerita kepada istriku. Namun tak tega rasanya bila dia harus mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang pabrik dan Pak Junet. Bukan aku tunarungu terhadap desas-desus yang beredar di kalangan buruh pabrik mengenai sesuatu yang dibawa oleh Pak Junet di dalam kantong kresek hitam. Namun aku memang memilih bisu akan kabar tersebut. Aku memilih berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Sebisa mungkin saya menyampaikan pesan biasa saja kepada teman-teman buruh yang lain. Suatu hari, tepat hari Rabu malam, tumben Pak Junet datang ke pabrik. Kebetulan malam itu adalah giliran aku ronda di pabrik bersama kedua teman buruhku. Aku diajak masuk ke mobil Pak Junet. Lalu aku dibawa ke arah utara, jalan menuju gunung. Aku sangat paham, pasti aku hendak diajak ke Pancuran 5. Aku hanya berdiam diri sepanjang perjalanan tanpa berani bertanya banyak. Jalur menuju gunung dan Pancuran 5 bukanlah jalur yang mudah dilalui apabila di tahun itu. Jalan aspal masih sangat sedikit dan lebih banyak jalan tanah dan berbatu. Kurang lebih 4 jam perjalanan, aku tiba di Pancuran 5. Ternyata benar dugaanku. Pak Junet meminta di Pancuran 5 ini. Turun dari mobil, hawa dingin langsung menerpa tengkuk dan leherku. Bulu kuduk serasa merinding dan berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak ada siapapun di sana selain kami bertiga. Aku, Pak Junet, dan sopirnya. Segera Pak Junet memerintahkan sopirnya untuk menyiapkan sesajen dan semacamnya untuk ritual. Sopirnya Pak Junet mengeluarkan sesajen dari dalam bagasi mobil itu. Ada ayam cemani juga yang sudah diikat kakinya. Ayamnya masih hidup. Segera kami berjalan menuju lokasi. Karena dari tempat parkir mobil ke Pancuran 5 masih harus menuruni tangga dari tanah sekitar 300 meteran. Tenangkan pikiranmu, Rum. Awake dhewe ora bakal kenapa-napa. Yang penting tetap jaga sikap kesopanan. Nanti juga kamu tahu apa permintaanku. Ucap Pak Junet yang seolah paham kekhawatiran yang merenggut batinku. Aku hanya membalas senyum kepada Pak Junet. Sudah terdengar suara gemericik air yang cukup deras. Sadu memang. Namun tetap tidak menghilangkan kesan angker. Karena lokasi Pancuran 5 berada di tengah-tengah hutan pinus yang asri dan rimbun. Sesampainya di Pancuran 5, debit airnya itu sedang besar. Airnya sangat jernih. Hanya ada satu sumber penerangan di sana, yaitu lampu SPBU 5 watt yang tergantung di tiang lampu setinggi 2 meter.
sama sekali tidak cukup mengeluarkan pancuran 5 tersebut. Namun di bawah lampu, terdapat batu datar berdiameter sekitar 1 meter. Dan di depan batu tersebut, terdapat gundukan tanah yang menggunung, serta sisa-sisa dupa, bunga yang mengering, dan kemenyan. Menurut Pak Junet, batu datar tersebut bisa digunakan orang untuk bersemedi, sekedar untuk mencari wangsit atau pencerahan, maupun mencari kekayaan. Pak Junet segera meletakkan sesajen di atas gundukan tanah, menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Kemudian, dia berlutut lalu merapalkan kalimat yang aku tidak paham maksudnya. Kula nyuwun sewu Gusti ingkang Maha Welas Asih. Kawula saweg bang tingo wingo, jin setan kang tak utusi, dadiya sebarang, waja welayu sabet, hambo dateng waruh ing papan, menika ajeng nyuwun pitulungan saking Gusti. Kira-kira seperti itu kalimat yang dirapalkan Pak Junet. Saya tidak tahu betul makna dari kalimat tersebut. Selain itu, Pak Junet menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Mengalir darah sampai menyentuh darah ke air pancuran. Air pancuran berubah menjadi merah darah. Seketika itu, angin berhembus sangat kencang. Aku menahan rasa takutku untuk menguatkan, meski rasanya sudah sangat lemes. Bahkan, saat berdiri pun kakiku terasa lemes. Tiba-tiba dari balik pancuran itu muncul sosok. Dari kepala hingga perut berwujud seperti manusia, memiliki 2 tangan. Hanya saja gambar tersebut memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu hitam yang sangat lebat. Lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala. Dan 2 taring di mulut sepanjang sampai hampir ke dada, dari mulut ke bawah. Wujudnya itu adalah ular, bersisik dan besar. Sosok tersebut mungkin memiliki panjang sekitar 20 meter. Dia mendekat ke arah Pak Junet. Siro, ono keperluan apa? Teko ning alasku iki. Nyuwun ngapunten, sampun ganggu wekdal panjenengan. Kula sowan dateng mriki namung nglampahi punapa ingkang sampun panjenengan suwun kala wingi. Dinten menika kawula gadah kersa kagem nyuwun bantuan. Kersanipun saged cakep anggenipun sadean. Tujuan kula teng mriki sanes pados-padonyan, ananging supados kula saged maringi upah kagem karyawan kula. Begitu yang diucapkan oleh Pak Junet, yang artinya, maaf sudah mengganggu waktumu. Saya kesini datang lagi karena kemarin sudah melakukan apa yang kamu perintah. Hari ini tujuan saya ingin meminta bantuan agar pabrik saya mampu mencapai target penjualan. Tujuan saya bukan untuk mencari kekayaan, namun agar saya mampu membayar upah untuk karyawan saya. Kamu sudah mengubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang, bawalah air dari kolamku ini. Tuang di sumber mata air di pabrikmu. Dan jangan lupa dengan bagianku. Terima kasih banyak Wuraga. Saat itu angin kembali berhembus kencang dan sosok itu perlahan mulai menghilang. Pak, bagian untuk makhluk tadi apa ya, Pak? Aku bertanya, karena aku penasaran yang sedari tadi sudah membendung jutaan tanda tanya. Awalnya Pak Junet itu hanya diam dan berjalan menaiki tangga menuju parkiran mobil. Namun aku terus membujuk agar Pak Junet mau menjawab pertanyaanku. Wes Rom, gak usah bertanya. Ini urusanku. Kamu gak bakal kena dampaknya. Aku cuma ingin terbuka sama kamu. Karena aku sudah percaya beneran sama kamu. Kalau kamu mau tahu apa yang menjadi bagian Wuraga, yaitu orang-orang yang kecelakaan di jalan-jalan. Jadi tidak mungkin merugikan kita. Terang Pak Junet dengan nafasnya yang terengah-engah, kelelahan menaiki tangga.
Terlebih, stroke ringan di kaki menyulitkan beliau untuk berjalan. Aku sedikit lega dengan jawaban Pak Junet, meskipun sebenarnya pikiran itu berkecamuk. Kok bisa Pak Junet menyumbangkan orang-orang yang bahkan beliau tidak memperkenalkannya, tidak punya dosa apa-apa, dan tidak tahu menahu mengenai urusan Pak Junet dan pabriknya? Entahlah. Saat itu, aku hanya ingin segera pergi dari hutan tersebut dan pulang, karena aku sangat ketakutan. Dalam perjalanan pulang menuruni lereng bukit di gunung itu, memutar berbelok tajam, tiba-tiba di suatu tikungan, kami dikejutkan oleh sekawanan kera hutan yang menghadang mobil kami. Sopir Pak Junet menekan-nekan klakson serta menambahkan kedipan lampu mobil. Tin, 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 agar kawanan tersebut takut dan mau menyingkir dari badan jalan. Namun kera-kera tersebut justru membabi buta. Beberapa dari mereka naik ke atap mobil dan mencakar-cakar kaca jendela mobil. Mobil yang kami naiki hanyalah mobil carry jadul dan tidak ber-AC. Jadi, kami hanya mampu menutup kaca jendela mobil dan pasrah, menunggu kera-kera tersebut bosan dan pergi dengan sendirinya. Cukup lama kami menunggu, sekitar 40 menitan. Setelah kawanan kera itu pergi, kami melanjutkan perjalanan pulang. Pukul 3 dini hari, kami sampai di pabrik. Aku diturunkan oleh Pak Junet. Setelahnya, aku langsung mengangkut ke rumah untuk tidur, walaupun hanya sebentar, karena 6:30 nanti harus kembali berangkat ke pabrik. Keesokan harinya, aku beraktivitas seperti biasa. Namun pabrik terasa ada yang aneh. Hawanya tidak seperti biasanya. Hari itu, terasa lebih anyep, dingin. Padahal, di dalam pabrik terdapat banyak mesin-mesin produksi yang sedang beroperasi dan menimbulkan suara gaduh. Sedangkan atap pabrik juga hanya dari seng, yang seharusnya menambah hawa panas di dalam pabrik itu. Namun hari itu benar-benar terasa dingin. Bahkan aku sama sekali tidak berkeringat. Padahal terik matahari di luar sedang menyengat-nyengatnya. Tiba-tiba, bruak! Terdengar suara gaduh seperti barang yang terjatuh dari ketinggian. Sumber suara tersebut berasal dari area limbah. Buru-buru aku mendekati asal suara tersebut, diikuti oleh 3 rekan buruh yang lain. Tiba-tiba ada suara pintu di area limbah itu terbanting. Bruak! Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada pula ada benda yang jatuh. Aku hanya bisa menebak-nebak tanpa tahu yang pasti. Saya menyuruh tiga buruh yang tadi mengikuti untuk kembali bekerja. Sedangkan aku tinggal di area limbah sebentar. Aku lihat darah mencatat dari lokasi aku mengubur kepala manusia kemarin. Darahnya itu merah segar. Aduh, bangsat. Apalagi ini? Aku menggerutu kesal. Aku gali kembali tanah tersebut dan terkejut bukan main ketika yang aku lihat kepala yang kemarin itu berubah menjadi memiliki 2 mata yang sempurna. Dia sedang meleleh ke arahku, dan mulutnya terus-menerus memuncratkan darah segar. Asu, bangsat. Aku injak-injak kepala tersebut dan kembali ku tanam di dalam tanah. Jantungku bergedup kencang. Aku lari keluar dari area limbah itu. Ketika tiba waktu pulang, aku sengaja tidak langsung ke rumah. Aku mampir ke rumah Mbah Pujo, ayah istriku. Kebetulan, rumah Mbah Pujo masih searah dengan rumahku. Assalamualaikum, Mbah. Terlihat seorang laki-laki bungkuk berjalan pelan dari dalam rumah. Iyalah, kowe tole. Dengarin toh, kamu kesini. Duduk dulu. Gimana kabarmu? Gimana kabar istrimu dan cucuku Agni? Alhamdulillah, Mbah. Saya dan Parmi sehat. Agni juga sehat, Mbah. Mbah Pujo menyesap dalam rokok lintingan yang ada di tangannya. Sementara saya mencoba menceritakan detail mengenai pabrik dan Pak Junet. Bagi orang-orang desaku, Pak Junet bukan lagi orang asing.
siapa yang tidak kenal dengan beliau, walaupun dia bukan penduduk asli desaku. Namun telah banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan di desaku. Hati-hati, Le. Nggak usah ikut hal yang begituan. Aku cuma ingin kamu dan anakku Parmi hidupnya tenang. Pikirkan lagi nasib anakmu, Agni. Celetuk Mbah Pujo setelah aku selesai bercerita. Tubuhku tersandar di punggung kursi, seakan-akan lemes, menyadari bahwa apa yang aku ketahui dan aku lihat bukan hal baik. Iblis itu gak ada yang gak ngerugikan, Le. Dia punya tipu daya yang bisa bikin kita buta. Apalagi kalau berkaitan dengan harta. Meskipun Junet bilang tidak ada niatan untuk mencari kekayaan, namanya manusia, juga takdir, punya hawa nafsu dan angkara murka. Aku berpamitan pulang kepada beliau. Beliau berpesan untuk menjaga anaknya dan juga cucunya. Untuk sampai di rumah, aku harus berjalan kaki melewati area persawahan yang cukup luas dan panjang. Jalannya masih dari tanah, tidak ada penerangan. Yang tersisa hanyalah cahaya rembulan. Aku berpikir keras tentang apa yang seharusnya aku lakukan. Namun, yang namanya permintaan selain Tuhan pasti akan berdampak besar bagi kehidupan manusia, terutama yang bersangkutan langsung dengan iblis tersebut. Sesampainya di rumah, aku melihat istri dan anakku sudah tertidur pulas. Entah kenapa malam itu, aku sangat ingin mencium pipi mereka. Setelah itu, aku bergegas untuk mandi dan pergi tidur. Karena sejak kelahiran anakku, aku tidur di ruang tengah agar istriku tidak merasa sempit jika harus tidur bertiga. Maklum, kasur yang aku punya hanya berukuran kecil. Pagi menjelang, lagi-lagi aku berangkat ke pabrik. Seperti hidupku hanya dipenuhi dengan pabrik. Ketika sampai, sudah ada Pak Junet yang menghadang di dekat ruang produksi. Rom, apa yang kamu buat di pabrikku ini? Tanya Pak Junet garang dan lipatan di dahi berkerut. Aku sudah percaya padamu, namun ini balasannya. Lanjut Pak Junet sambil mendekat ke arahku. Sejujurnya, saya sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Junet. Aku hanya mengingat dan melangkah mundur. Lihat saja, Rum. Aku sudah gak bisa apa-apa. Tanggung jawab sendiri akibatnya. Ucap Pak Junet kemudian lalu pergi meninggalkanku. Pak Junet menaiki mobilnya. Aku buru-buru lari ke arah limbah. Nafasku terengah-engah. Betapa terkejutnya ketika saya melihat 6 orang pekerja yang perutnya itu terikat di tiang sumur. Semua sudah mati, lidahnya menjulur karena tercekik tali. Matanya melotot dan darah mengalir dari hidung. Aku yang menyaksikan kejadian tersebut hampir menangis. Wajahku merah padam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memukul-mukul tembok. Aku menegakkan, memanggil para buruh yang lain untuk melepaskan tali-tali yang membunuh para buruh itu. Hah, Junet asu, bangsat. Aku yang dikorbankan. Di saat itu, aku baru teringat dengan kata-kata Mbah Pujo semalam. Beliau berpesan bahwa iblis itu bisa diatur melalui batin. Apalagi kalau umpan dan tumbal untuk iblis tersebut selalu terpenuhi, maka iblis pun semakin tunduk dan taat kepada manusia yang memerintahnya. Meskipun sebenarnya, pada akhirnya, tetaplah manusia itu sendiri yang merugi. Aku baru sadar saat aku diajak oleh Pak Junet menemui Wuraga. Ragaku sempat kehilangan sukma beberapa detik. Hanya saja aku tidak terlalu merasakannya. Hanya sebatas pusing dan mual. Bisa jadi, saat itu aku telah dikorbankan oleh Pak Junet. Beberapa hari setelahnya, aku selalu merasa ada yang memperhatikan dan mengikutiku. Hah, Junet licik. Kalau mau mengorbankan aku, sekalian bunuh saja. Jangan kamu siksa pelan-pelan.
Aku teriak sambil mengelap air mataku yang mengucur. Aku dijelaskan oleh beberapa rekan buruh dan diberi minum. Mereka bertanya, ada apa sebenarnya? Namun rasanya aku tidak mampu mengatakan kepada mereka. Saya hanya menyuruh mereka untuk segera berhenti bekerja di pabrik Pak Junet. Namun beberapa dari mereka justru marah-marah dan mengatakan aku ingin mempengaruhi mereka agar aku bisa menguasai pabrik. Sejak detik itu, saya paham betul bahwa mungkin bertahan lama lagi karena sudah ada yang menunggu baginya. Sekarang aku paham kelicikan yang dilakukan oleh Junet. Dia membawaku datang menemui Wuraga bukan karena ingin terbuka denganku, namun karena Wuraga yang meminta untuk memberitahu mengenai bagaimana esok, yaitu aku. Namun dengan kelihayan sandiwara mereka, aku pun terperdaya. Barangkali aku terlalu menganggap Pak Junet adalah sosok yang baik hati selama ini, hingga begitu polosnya kemarin. Sepulang dari pabrik, aku mampir ke rumah Mbah Pujo lagi, dan menceritakan semuanya. Mata Mbah Pujo berkaca-kaca, karena mungkin beliau sadar anaknya Parni akan segera menjanda, dan cucunya Agni akan menjadi anak yatim. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diperbuat selain berserah kepada Yang Maha Esa. Ada satu cara, Le, agar kamu bisa terlepas dari hal ini. Tapi resikonya pun besar sekali. Apa kamu siap? Datanglah ke Pancuran 5 sambil bawa ini. Temui iblis itu. Jangan ada keraguan di hatimu. Tuangkan di kolamnya dia. Insya Allah, ini bisa menghentikan hal yang kamu hadapi. Semoga bisa menyelamatkan teman-temanmu di pabrik. Ucap Mbah Pujo sambil menyodorkan cairan di dalam botol kaca kecil yang ternyata itu adalah air zam-zam yang masih ia simpan. Oleh-oleh dari tetangga yang dulu pergi berhaji. Enjeh Mbah, matur suwun, terima kasih sangat. Malam ini saya mau langsung ke Pancuran 5. Minta doa dan restunya ya Mbah. Aku langsung pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap menuju Pancuran 5. Setelah semuanya siap, aku pamit kepada istriku. Dek, kalau nanti atau esok aku nggak pulang, tolong ikhlaskan aku ya Dek. Aku titip Agni. Aku sudah ada simpanan untuk masa depan Agni. Semua yang kamu butuhkan ada di atas lemari di kotak. Ucapku sambil mengelus rambut istriku yang sedikit menitikan air mata. Dia sempat beberapa kali menahannya agar tidak pergi. Namun mau tidak mau, aku harus menghentikan kelicikan Junet. Aku pun berlari menuju rumah Yanto, karibku yang kebetulan dia memiliki sepeda motor. Cerita Pak Rum pun berakhir sampai di sini. Cerita Pak Rum ditulis berdasarkan kesaksian Mbah Pujo yang memang sudah mengetahui cerita dari Pak Rum sendiri. Kemudian berlanjut dari sudut pandang Parmi, istri dari Pak Rum. Aku benar-benar tidak menyangka karena malam itu suamiku nekat meninggalkan aku dan anak semata wayang kami. Waktu itu Agni sudah terlelap tidur. Aku berusaha menahannya, namun tetap saja percuma. Suamiku memang keras kepala. Jika sudah menghendaki sesuatu, maka harus dia lakukan. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang suamiku hadapi, karena dia memang tidak pernah menceritakan sedikit pun masalah yang ada di pabrik. Aku mengira semua berjalan baik-baik saja. Bagaimanapun aku harus kuat, menyadari bahwa malam ini ternyata malam terakhir aku berbicara dengannya. Karena kenyataannya, suamiku tidak pernah ada tanda kembali. Dari sudut pandang Mbah Pujo, pukul 2.00 dini hari. Kentongan dipukul dengan keras. Meskipun pendengarannya sedikit berkurang, dia masih ingat dengan jelas bahwa warga desa meneriakkan kalang kabut. Kobongan! Kobongan! Kebakaran, woi! Pabrik Soun kebakaran! Semua warga berteriak. Badanku yang kian tua renta hanya mampu berjalan perlahan turun dari kasur tua di kamar. Aku menuju teras rumah, dan benar saja,
Warga telah banyak berlarian menuju pabrik. Aku pun melihat kepulan asap tebal di udara. Tiba-tiba anakku Parmi berlari ke halaman rumahku sambil menggendong Agni yang kala itu masih berusia 5 tahun. Bocah itu hanya memikirkan kebingungan. Pak, suami saya, Pak. Mas Rum ada di pabrik. Parmi sudah menangis sesegukan. Buru-buru Parmi melanjutkan berlari menuju pabrik. Di tengah riuhnya para warga berbondong-bondong menuju ke sana. Aku pun dengan tubuh rentaku berjalan perlahan menuju pabrik. Lalu aku lihat Rikun, saudara jauh, dia berlari mendekatiku. Rikun, tolong aku digendong. Anakku dan cucuku ada di sana. Kalau aku jalan, nggak tahu kapan sampainya. Iya, Mbah. Mbah. Rikun pun berbalik dan segera menggendongku. Pikiranku bergejolak. Kekhawatiranku terjadi. Sejak awal, Rum bercerita. Aku sudah yakin bahwa akhirnya dia pasti akan mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Dasar bocah goblok. Gumamku digendong Rikun. Rum memang orang yang keras kepala. Namun dia mempunyai dedikasi serta konsistentasi yang kuat terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun seiring berjalannya waktu, anakku dan cucuku kehilangan sosok laki-laki yang menjadi tumpuan hidup mereka. Sesampainya aku di depan pabrik, Rikun menurunkanku tepat di samping Parmi yang sudah menangis sejadi-jadinya. Agni yang bingung dan takut pun ikut menangis. Aku mencoba menenangkan Agni, namun bocah itu bisa apa selain menangis. Terdengar teriakan dari dalam pabrik. Teriakan tersebut adalah suara beberapa laki-laki yang membakar hidup-hidup di dalam. Warga banyak berusaha untuk menuntaskan api yang terlanjur besar itu. Wes Parmi, wes. Gak usah berpikir. Ikhlaskan saja suamimu. Sudah gak mungkin dia selamat. Suamimu itu mengorbankan dirinya sendiri. Ucapku sambil berusaha menarik tangan anakku untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba, seorang laki-laki dipenuhi api di sekujur tubuhnya keluar dari dalam pabrik. Tubuhnya menggeliat kepanasan. Semua warga pada mundur karena merasa ngeri. Tubuhnya yang sudah gosong masih bisa berlari ke sana kemari. Laki-laki tersebut, aku tahu, dia adalah Rum. Dia mencari-cari istrinya Parmi. Parmi pun menyadari hal tersebut. Namun untuk apa Rum mencari-cari Parmi? Padahal dirinya sedang bernafas. Mata Parmi berubah menjadi putih. Keluar darah dari hidung dan telinga. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, dia berjalan pelan namun pasti menuju ke arah Rum berada. Tepat di depan pintu utama ruang produksi. Dok, Parmi, jangan mendekat. Itu hanya jebakan. Itu iblis, Dok. Aku berteriak. Aku meminta bantuan para warga agar menghentikan langkah Parmi. Namun sialnya, mereka takut dengan Parmi yang sudah berubah seperti seram. Sekitar jarak Parmi dan Rum sudah 5 meter. Tiba-tiba sosok yang menyerupai Rum berlahan berubah menjadi iblis yang disebut Rum sebagai Wuraga. Wujudnya seperti siluman ular, sangat besar dan semakin besar. Warga berhamburan lari dari sekitar pabrik. Aku masih berbaring menatap punggung Parmi yang kian hilang di telan api. Sementara Agni ada di sampingku, di genggaman aku. Tak terasa air mataku menetes menyaksikan tragedi tak terlupakan tersebut. Pabrik terbakar habis, hampir 80% dari seluruh bangunan, sedangkan si Junet licik tidak terlihat sedikit pun batang hidungnya. Aku membimbing Agni menuju rumah. Tubuhku lesu, lemes, pikiranku kacau dan kalut. Entah bagaimana ke depannya aku harus mengurus bocah 5 tahun ini sendirian. Sebulan setelah kebakaran pabrik itu, ku dengar kabar Junet semakin sukses dan kaya raya. Dia pun berencana untuk membangun pabrik sepatu kulit di desa seberang.
Mungkin lebih tepatnya, dia akan membangun pabrik tumbal lagi bersama angklek-angkleknya. Bajingan kau, Junet. Umpatku saat mendengar kabar mengenai Junet. 22 tahun berlalu, aku memilih tuli tentang kabar Junet. Aku fokus pada pertumbuhan Agni. Dia sekarang telah berubah menjadi bujang tampan. Namun sepertinya, luka 22 tahun yang lalu tidak pernah benar-benar sirna dari ingatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga bisa dipetik pelajaran. Dalam waktu dekat, saya akan menceritakan sebuah kisah lagi. Nantikan ceritanya. Dan menurut teman-teman bagaimana tentang cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cerita ini ditulis oleh Skala Niskala. Terima kasih buat penulis yang sudah memberikan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dimudahkan rezekinya. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.